Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airlangga dari SMP Negeri 29 Surabaya. Dan saya adalah calon pangeran lingkungan hidup tahun 2023, nomor urut 457. Teman-teman, Batako itu sendiri udah menjadi seperti tradisi buat fondasi di bangunan modern. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan membedah dulu apa sih itu bahan utama dari Batako, penyusunnya itu apa aja. Nah, penyusunnya itu ada kayak air, pasir, dan semen. Tetapi yang agak tricky di kelangsungan lingkungan hidup kita, potensi pasir ini dikeduk terus-terusan ini bahkan berdampaknya nggak baik bagi lingkungan, bahkan sangat negatif karena dia bisa kayak memperbus tebus apa namanya probabilitas longsor. Juga itu juga, tapi ada juga dia abrasi, menyebabkan abrasi. Nah, itu tentu kita butuh alternatifnya, dan saya akan memperkenalkan alternatif yang pada teman-teman, yaitu limbah lumpur dari selokan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika dibiarkan, dia itu kayak akan ngendap dan menimbulkan bau tidak sedap. Dan jika kita tidak sigap dan tidak berusaha untuk mencegah adanya ini, itu dia akan ngendap dan jadinya selokan itu jadi dangkal, yang awalnya dalam jadi dangkal. Kalau dangkal kenapa? Ya banjir. Makanya kalau misalnya kita solusi ini bisa terjalankan, bisa kegiatannya semuanya bisa lumrah, itu bahkan langsung kena ketiga dampak positif langsung. Yang pertama, kita bisa mencegah abrasi, mencegah longsor, dan juga mencegah banjir. Nah, gimana caranya kita langsung mencegah tiga itu? Dengan mengolah limbah selokan lumpur ini menjadi bataku. Nah, kan udah tidak perlu dilakukan lagi kan, bataku itu sebagai fondasi rumah kita, sebagai dinding luar kita, karena sifatnya juga menyerap air. Nah, jadi gimana caranya kita mengolah limbah selokan ini menjadi batako? Yang pertama itu langsung ambil aja pasir dengan sedikit pasir dan juga semen. Nah, itu kita langsung masukkan cetakan dan itu hasilnya benar-benar lebih baik daripada batako pada umumnya. Lebih baik dalam faktor lingkungan dan juga lebih baik dari batakonya sendiri. Batako yang dihasilkan dari limbah lumpur ini adalah batako yang grade-nya super. Kenapa kok bisa grade-nya super? Soalnya dia itu kalau semakin dicampur limbah lumpur yang lebih banyak lagi, dia akan semakin kuat. Nah, apa landasannya, apa buktinya? Saya sudah melakukan penelitiannya teman-teman. Itu juga sudah langsung didaftarkan di labnya. Jadi uji tekannya sudah diuji. Dan hasilnya memang dari limbah lumpur ini lebih kuat, dan juga kalau misalnya lebih apa namanya ini limbah selokannya lebih banyak lagi, dan dia akan semakin lebih kuat. Nah, terus kita akan bahas potensi dari batako ini yang dari limbah selokan. Apa aja potensinya? Pertama itu adalah potensi dari lingkungannya sendiri. Potensi dari lingkungannya sendiri kan sudah dijelaskan di awal bahwasanya dia langsung ngehit tiga yang berdampak positif bagi lingkungan, yaitu mencegah abrasi, mencegah longsor, dan banjir. Nah, yang ketiga juga ada faktor ekonomi. Yang kedua, faktor ekonomi ini gimana kok bisa batako berdampak pada faktor ekonomi? Karena ya pasti lebih murah juga. Jadi untuk keuntungan pribadi, untuk kegunaan pribadi itu akan semakin lebih lancar teman-teman. Gimana kita nggak perlu beli batako lagi, tapi kita ngolah sendiri. Yang pasti itu juga akan menekan jumlah, kalau misalnya kita mau bikin bangunan kita usulan, itu sangat bisa. Terus kenapa kecil-kecilan? Kenapa nggak bisa besar? Kok bisa? Soalnya itu tergantung jumlah dari limbah lumpur yang teman-teman dapat. Jika misalnya ada kegiatan RT RW itu ada kerja bakti, itu bisa dimaksimalkan dengan adanya pengendukan dari selokan kan. Nah, limbahnya itu kita bisa manfaatkan lagi menjadi pasir, dari pasir campur sedikit pasir langsung jadi batako. Dan tentunya batako ini sudah dijelaskan di awal bahwasannya tidak kalah kuat. Tentunya ini bisa sebagai solusi, sebagai batako yang lebih ramah lingkungan, batako yang lebih murah, dan ini bisa menjadi faktor penentu kelestarian lingkungan kita ke depan. Saya Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.